Saudara, mari kita lanjutkan lagi membahas ekoteologi Tai Chi yang ditulis oleh Dr. Budi Munawwarahman. Ya. Tema bab 9 ini adalah tubuh sebagai mikroekosistem yang sakral. Ya. Ini penting nih ya. Manusia modern kerap memandang tubuhnya sebagai milik pribadi yang berdiri sendiri, isolated, terpisah dari dunia di sekitarnya. Ini konsep hak asasi yang begini nih, ya. Tubuh diperlakukan sebagai alat kerja, objek estetika, atau mesin biologis yang harus dijaga agar tetap berfungsi secara optimal. Dalam pandangan ini, tubuh kehilangan kedalaman maknanya. Ia tidak lagi dipahami sebagai bahan dari jaringan kehidupan yang luas, melainkan sebagai unit individual yang terisolasi. Ini kan konsep, ini kan begini kan konsep daripada aku ini kan yang kita ngerti itu kan diajarin di sekolah itu hanya sampai pada kami aja. Nah, orang luar bukan tidak termasuk aku itu dianggap sebagai orang asing. Kamu dan dia, kamu kalian dia mereka itu dianggap orang asing. Ini keributan ini asalnya dari pemahaman ini. Ia tidak lagi dipahami sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang luas, melainkan sebagai unit individual yang terisolasi. Padahal, jika diamati dengan lebih jujur dan sabar, tubuh manusia adalah sebuah ekosistem yang rumit, gitu, rapuh, dan menakjubkan. Sebuah dunia kecil yang mencerminkan dunia besar tempat dia berada. Ya. Dalam di Nusantara ini kan ada gagasan jagat gede sama jagat cilik kan. Dalam perspektif ekoteologi Tai Chi, tubuh bukan hanya tempat roh berdiam, tetapi medan tempat kehidupan kosmik berlangsung secara konkret. Tubuh adalah pertemuan antara tanah, air, udara, dan energi kehidupan. Makanan yang dikonsumsi berasal dari tanah dan matahari. Nafas yang dihirup berasal dari tumbuhan dan atmosfer. Cairan tubuh mengikuti hukum yang sama dengan sungai dan hujan. Bahkan mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh manusia berjumlah jauh lebih banyak daripada sel manusia itu sendiri, membentuk komunitas kehidupan yang saling bergantung. Tubuh manusia dengan demikian adalah mikroekosistem yang hidup. Pandangan ini sejalan dengan kosmologi Taoisme yang tak pernah memisahkan tubuh dari alam. Lao Tzu menggambarkan manusia sebagai makhluk yang mengikuti bumi, langit, dan Tao. Dalam kitab Tao Te Ching, dia menulis bahwa manusia yang bijak hidup selaras dengan jalan alam, bukan melawannya. Keselarasan ini tidak bersifat abstrak, tetapi diwujudkan dalam cara tubuh bernapas, bergerak, dan beristirahat. Tubuh menjadi tempat pertama dan utama di mana relasi dengan alam dijalani. Ya. Dalam budaya Nusantara ini kan disebut langit itu bapak angkasa, bumi itu ibu pertiwi kan. Dalam praktek Tai Chi, kesadaran akan tubuh sebagai mikro ekosistem dilatih secara perlahan dan penuh perhatian. Gerakan yang lembut dan berkesinambungan memungkinkan praktisi merasakan hubungan halus antara bagian-bagian tubuh yang berbeda. Ketegangan di satu bagian memengaruhi keseimbangan keseluruhan.
napas yang terputus mengganggu aliran gerak. Pengalaman ini mengajarkan bahwa tubuh tidak bekerja dalam fragmen-fragmen terpisah, melainkan sebagai sistem yang saling terhubung. Nah, inilah mengapa Fritjof Capra menulis buku The Web of Life, itu jaringan kehidupan. Pelajaran ini memiliki implikasi ekologis yang mendalam. Apa yang terjadi pada satu bagian bumi mempengaruhi keseluruhan planet. Nah, itu kita mengenal istilah the butterfly effect gitu. Kalau ada kupu-kupu yang di Amazon sana pada saat tertentu ya mengepakkan apa, sayapnya itu, maka bisa terjadi tsunami di seluruh dunia itu. Nah, ini terjadi juga pada mikro apa media sosial ini. Kalau ya tidak sembarangan makainya itu bisa membakar dunia itu. Makanya hati-hatilah. Jangan ngaco aja ngawur aja ya main hoax disebar-sebarkan itu kan berbahaya tuh. Ya, filsuf fenomenologi Maurice Merleau-Ponty menegaskan bahwa tubuh bukanlah objek yang dimiliki oleh subjek, melainkan secara subjek hadir di dunia. Tubuh adalah medium persepsi dan relasi, bukan sekadar alat biologis. Dengan kata lain, manusia tidak hidup di dalam tubuhnya, melainkan hidup sebagai tubuhnya. Nah, itu saya mengatakan bukan paru-paru yang bernapas, tapi oh, dalam Tai Chi itu tubuh itu seluruhnya bernapas. Ya, pernapasan dada kan, paru-paru itu yang mengembangkan situ aja organnya itu. Nah, melalui Tai Chi Anda diajar supaya keluar masuknya napas itu keluar masuk itu ada gerakan dari seluruh tubuh kita toh. Dengan kata lain, manusia tidak hidup di dalam tubuhnya, melainkan hidup sebagai tubuhnya. Jika tubuh adalah cara manusia berada di dunia, maka merusak tubuh, nah ini, baik tubuh pribadi maupun tubuh ekologis bumi, wah luar biasa ini Mas Budi ini, Pak Budi Munawan ini, berarti merusak cara berada kita sendiri, diri sendiri itu. Dalam konteks modern, tubuh seringkali dipaksa mengikuti logika produktivitas dan efisiensi yang sama dengan alam. Tubuh dituntut bekerja lebih cepat, lebih lama, dan lebih keras. Seringkali tanpa memberi ruang bagi pemulihan. Pola ini mencerminkan cara manusia memperlakukan bumi, mengeksploitasi tanpa jeda, mengambil tanpa memberi waktu untuk pulih itu. Gila kan nih manusia ini ya. Dia merasa satu pihak mendapat mandat dari atas. Ini kan bukan mandat dari atas, pikiran sendiri kan yang sok merasa hebat kan. Ketika tubuh mengalami kelelahan kronis, stres, dan penyakit degeneratif, ia sesungguhnya sedang mencerminkan kondisi ekologi bumi yang juga kelelahan dan terluka. Ivan Illich mengkritik keras medikalisasi tubuh modern yang mengabaikan konteks sosial dan ekologis kesehatan. Menurutnya, kesehatan bukan sekedar kondisi medis, melainkan kemampuan manusia untuk hidup selaras dengan lingkungannya. Ini 1976 nih, Illich menulis ya. Pandangan ini selaras dengan ekologi Tai Chi yang melihat kesehatan tubuh sebagai ekspresi keseimbangan ekologis. Bukan soal sekedar, oh, tidak ada penyakit, ya toh. Dicek laboratorium, oh ini bagus, kolesterol, trigliserida. Bukan. Kalau dia hidupnya bukan karena itu. Tapi kalau Anda bisa tak hidup dengan benar itu, ya. Menyebut tubuh sebagai mikro ekosistem sakral berarti mengakui bahwa tubuh manusia memiliki nilai intrinsik yang melampaui fungsi utilitarian atau dipisahkan
atau di Williams, ya. Sakralitas di sini tidak berarti tubuh harus disucikan secara dogmatis atau dipisahkan dari dunia, tetapi dihayati sebagai bagian dari misteri kehidupan yang layak dihormati. Itu. Yang disebut as a part of the mighty whole itu. Tubuh sakral bukan tubuh yang sempurna, tetapi tubuh yang hidup, berubah, menua, dan akhirnya mati. Dalam siklus ini, tubuh mengajarkan kebijaksanaan ekologis tentang keterbatasan dan ketergantungan itu. Jadi you jangan mau hak- hak-hak karena ini hak asasi lalu saya bisa ngomong saya enaknya aja kan. Ya, semua karena saling tergantung ya, you mesti juga tepo seliro kan, ya. Thomas Berry menyatakan bahwa manusia adalah mode of the being of the earth itu. Dari manusianya dia mode daripada makhluk hidup itu untuk menjadi di dalam alam semesta ini, di bumi ini. Toh. Pernyataan ini mengguncang cara berpikir antroposentris. Ya, bolak-balik kan kita nah, dalam narasi Tai Chi kan menjelaskan itu kan. Aku, kami, kita itu baru sampai kepada antroposentris. Belum sampai ke kosmis ya. Karena itu bikin ribut di mana-mana sekarang ini ya. Toh. Manusia bukan penghuni bumi yang kebetulan, melainkan cara bumi mengekspresikan dirinya secara sadar. Jika demikian, tubuh manusia adalah salah satu cara bumi merasakan bergerak dan berpikir itu. Merawat tubuh berarti merawat bumi dalam skala mikro itu. Ya. Tai Chi sebagai praktek tubuh membantu manusia merasakan kembali sakralitas ini tanpa perlu konsep religius yang rumit itu. Dalam latihan, perhatian diarahkan pada sensasi halus, pada keseimbangan yang rapuh, pada napas yang masuk dan keluar. Keheningan ini bukan pelarian dari dunia, melainkan pendalaman kehadirannya. Deepening, ya, sekaligus broadening. Dalam kehadiran penuh, tubuh berhenti menjadi alat dan kembali menjadi rumah kita. Dari rumah itulah relasi yang lebih sehat dengan dunia dapat bertumbuh itu. Namun, penting untuk bersikap kritis terhadap kecenderungan spiritualisasi tubuh yang berlebihan. Dalam budaya kontemporer, tubuh sering dijadikan objek spiritualitas narsistik, dipuja sebagai pusat energi personal tanpa tanggung jawab sosial dan ekologis. Tubuh sakral dalam ekoteologi Tai Chi bukan tubuh yang memisahkan diri dari dunia, tapi tubuh yang menyadari keterkaitannya dengan kehidupan lain. Sakralitas tanpa relasi adalah ilusi. Saya juga bingung ini, bagaimana bacaan dari Pak Budi ini dan kemampuan untuk mengangkat bagian-bagian yang penting dari bahan-bahan yang Pak Budi pelajari kan, sehingga dengan eh, pemilihan katanya pun ini mah menurut saya ini luar biasa ini. Konsep tubuh sebagai mikro ekosistem juga menantang dualisme jiwa dan raga yang masih kuat dalam banyak tradisi keagamaan. Ini yang disebut Cartesian. Tubuh dibagi dua, badan dan jiwa. Jiwa diletakkan lebih tinggi untuk kontrol badan. Nah, ini yang disebut dualisme. Ini sering memandang tubuh sebagai penghalang spiritualitas. Sesuatu yang harus dikendalikan untuk atau diatasi. Taoisme menolak pandangan ini sejak awal. Tubuh bukan musuh jiwa, melainkan mitra dalam perjalanan hidup. Dalam Tai Chi tidak ada upaya untuk melampaui tubuh, hanya upaya untuk mendengarkannya lebih dalam, ya, deepening.
Ya. Spinoza pernah menulis bahwa manusia belum sepenuhnya memahami apa yang dapat dilakukan oleh tubuh. Ini yang disebut sangkan paraning dumadi juga loh. Di kita di Nusantara ini. Pernyataan ini membuka kemungkinan etika yang berakar pada kapasitas tubuh, bukan pada penyangkalan tubuh. Dalam kerangka ini, tubuh bukan sumber dosa atau kelemahan, melainkan sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Tubuh mengajarkan batas, irama, dan ketergantungan. Nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh krisis ekologis. Memahami tubuh sebagai mikroekosistem sakral juga berarti menerima kerentanan sebagai bagian dari kehidupan. Tubuh dapat sakit, terluka, dan menua. Alam pun demikian. Kerentanan bukan kegagalan, melainkan kondisi eksistensial. Aduh, pemilihan katanya itu mak jos ya. Dalam masyarakat yang memuja kontrol dan kesempurnaan, kerentanan sering disangkal. Namun ekologis Taiji mengajarkan bahwa justru dalam kerentanan itulah solidaritas dan perawatan menjadi mungkin itu. Bab ini menegaskan bahwa kesadaran ekologis tidak dapat dibangun hanya melalui pengetahuan eksternal tentang lingkungan. Ia harus berakar pada pengalaman tubuh. Ketika manusia belajar merawat tubuhnya sebagai ekosistem, ia lebih mudah memahami mengapa bumi juga membutuhkan perawatan. Ketika manusia merasakan akibat dari ketidakseimbangan dalam tubuh, ia lebih peka terhadap ketidakseimbangan ekologis di sekitarnya. Tubuh menjadi guru ekologis pertama. Balah, saya baca ini aja bulu apa tangan saya atau ini merinding ini, ya. Dalam bab-bab selanjutnya, pemahaman ini akan diperluas ke praktek meditasi gerak, kesadaran napas, dan etika perawatan bumi. Namun pada tahap ini cukup menegaskan bahwa tubuh bukan sekedar tempat hidup manusia, tapi cara manusia hidup. Tubuh adalah mikro ekosistem sakral, tempat kosmos hadir secara intim. Dalam merawat tubuh dengan penuh hormat dan kesadaran, manusia sedang belajar merawat bumi dalam skala yang paling dekat dan nyata. Ya. Nah ini daftar pusakanya ini. Berry, ya, Thomas Berry, Illich, Ivan Illich, dan Lao Tzu. Ya. Ya, inilah, jadi bagaimana ya bisa mengatakan maju lagi Merleau-Ponty ini orang dari Prancis dari namanya tuh dan Spinoza. Ya. Jadi bagaimana menurut saya kalau saya nggak nulis membaca tulisan hebatnya Budi ini Pak Budi Munawar ini saya nggak akan bisa sampai memahami tulisan-tulisan yang begini dalam. Ya, waktu saya sudah habis untuk menekuni Lao Tzu sama Konfusius sama I Ching ya. Di situ aja saya udah tater kan. Nah ini Budi Munawar itu membuka tiba-tiba seperti sumber mata air yang muncul di depan saya ya. Tinggal saya minum. Oke, kita akhirin di sini dulu. Sampai jumpa lagi.